Perseteruan panas antara Alif Ali dan Aska Ongi hingga kini masih bergulir di ranah hukum. Seperti diketahui sebelumnya, jika perseteruan keduanya berawal dari dugaan adanya KDRT dalam rumah tangga mereka, atas dasar itulah Aska Ongi melaporkan Alif Ali yang kini menjadi mantan suaminya ke Polres Jakarta Selatan. Tidak cukup sekali. Belum lama ini, Aska Ongi kembali melaporkan mantan suaminya itu dengan dugaan pemalsuan dokumen untuk pembuatan akta kelahiran anak semata wayangnya itu. Namun, permasalahan keduanya tidak berhenti sampai di situ. Baru-baru ini, Alif Ali melalui akun media sosial pribadinya mengungkapkan jika dirinya dilarang untuk menemui buah hatinya, Alisa. Permasalahan antara Alif dengan Aska tidak bisa terlepas dengan permasalahan utama, yaitu dulu adanya dugaan KDRT yang sudah dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Kemudian saat ini memang laporan tersebut sudah dicabut. Dicabut karena ada permintaan maaf dan ada kesepakatan untuk berpisah baik-baik waktu itu. Nyatanya setelah laporan dicabut pun mantan suami istri Aska ini masih melakukan perbuatan-perbuatan yang nggak terpuji lah secara verbal. Nah, oleh karenanya muncul ketakutan tersendiri kepada Aska untuk bertemu, untuk berkomunikasi. Ini yang jadi masalah utama. Jadi bukannya Askanya sengaja tidak mau menemui karena ada trauma secara psikis yang terjadi dalam diri Aska. Itu permasalahan utamanya. Jadi gini, anaknya kan masih kecil, terus aku juga nggak mau ketemu sama dia gitu loh. Kalau anak udah besar pengen ketemu dia, silakan, jangan ada aku. Kalau anaknya pengen ketemu ya silakan, Kak. Tapi sekarang kan dia nggak nyari-nyari. Malah pernah aku nunjukin mukanya dia panggilnya abang. Nah, aku nggak pernah ceritain sedikit pun tentang dia ke Alisa, nggak pernah. Kenapa alasannya? Buat apa? Narik aura negatif. Media bilang mau nafkahi, Askanya nggak mau. Kalau memang dia merasa dia sebagai ayah, dia pikir bagaimana caranya uang itu sampai untuk kebutuhan anak. Tapi nyatanya faktanya sampai saat ini tidak ada. Mendengar pernyataan Alif Ali, Aska Ongi lantas memberikan tanggapan melalui kuasa hukumnya Aulia Fahmi yang meminta kepada Alif Ali untuk fokus pada masalah hukum yang kini sedang dihadapinya. Aska Ongi berharap pihak kepolisian segera menyelesaikan laporan yang sudah dibuatnya. Dengan begitu, Alif Ali dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi saran saya supaya Alif juga kuasa hukumnya juga janganlah berstatement yang mendiskreditkan Aska, karena bukan tidak mungkin akan melahirkan permasalahan hukum baru nantinya. Fokus aja dengan permasalahan yang ada di Polda sekarang. Aska pada saat ingin mengurus akta kelahiran, dia datang ke Kecamatan Pancoran, ditemukan bahwasanya KTP-nya sudah nonaktif. Dan pada saat itu diketahui juga telah terbit akta kelahiran anak. Nah, KTP-nya tidak aktif ini beralih ke Kecamatan di Gambir, Jakarta Pusat. Setelah di cross check ke sana, ternyata benar domisilinya berpindah tanpa sepengetahuan Aska. Dan akta kelahiran itu terbit tercantum nama Alif di situ. Ini sih yang saya mau sampaikan, bahwasanya proses hukum ini adalah bagian dari penegakan hukum. Ketika penyidik mendapati ada fakta, ada saksi, ada bukti mengenai memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, maka proses hukum itu terus berlanjut gitu. Bahkan kita berharap supaya kasus ini tidak berlarut-larut. Kita berharap kepada penyidik juga supaya cepat digelar agar ditetapkan adanya tersangka dalam kasus itu. Putusan ada tidaknya tindak pidana itu bukan ditentukan oleh Alif dan bukan juga ditentukan oleh kuasa hukumnya, tapi oleh penyidik. Berdasarkan apa?
berdasarkan data, berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan bukti. Nah, dari situ nanti penyidik yang akan melihat fakta-faktanya. Apakah betul penerbitan KTP, perubahan KTP dan penerbitan akta itu dilakukan secara ilegal.